Welcome to the Baseface Network. Di pertemuan pertama ini akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat, komponen pendapatan nasional. Nah, sebelumnya, apa kalian tahu apa itu pendapatan nasional? Jadi, pendapatan nasional itu keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya perhitungan pendapatan nasional ini dalam periode 1 tahun. Nah, karena ini keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat di suatu negara, jadi semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya pun bisa semakin tinggi. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi, dengan adanya data pendapatan nasional setiap tahun, maka suatu negara bisa dengan mudah melihat perkembangan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Dan yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Pokok bahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Nah, ketika pendapatan masyarakatnya tinggi, maka pendapatan nasionalnya pun akan tinggi. Tentunya, pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat yang memiliki keahlian dan yang tidak memiliki keahlian pasti berbeda dong. Contohnya, jika di negara-negara maju, mengapa pendapatan nasionalnya bisa tinggi? Karena mayoritas masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi, karena mereka memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki keahlian. Yang kedua, yaitu keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Kenapa bisa menghasilkan keuntungan yang melimpah? Karena dengan memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut mampu melakukan ekspor, sehingga akan memperoleh keuntungan yang banyak. Dan yang ketiga, yaitu ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Nah, ini hampir sama dengan yang sumber daya alamnya banyak ya. Jadi, ketika suatu negara memiliki modal yang besar, ia akan melakukan produksi yang banyak gitu. Jadi, dia bisa memperoleh pendapatan yang tinggi. Contohnya ini adalah negara-negara maju. Nah, sekarang lanjut ke bahasan yang keempat, yaitu tentang komponen pendapatan nasional. Yang pertama yaitu GDP. Ada yang tahu apa itu GDP? Jadi GDP itu adalah singkatan dari Gross Domestic Product, atau bahasa Indonesianya adalah produk domestik bruto. Jadi gross itu adalah bruto dan domestik itu adalah domestik, produk adalah produk. Jadi GDP ini adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi ingat ya, kalau GDP itu adalah warga di suatu negara, yang artinya warga yang tinggal di suatu negara. Kalau GNP, yaitu Gross National Product, atau bahasa Indonesianya adalah Produk Nasional Bruto. GNP adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Nah, bisa kan bedain warga di suatu negara dan warga negara?
Jadi, kalau warga di suatu negara itu bisa warga lokal atau warga asing. Sedangkan warga negara adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan. Contohnya kalau misalnya warga di suatu negara, misalnya orang Amerika, orang Belanda, orang Singapura yang tinggal di Indonesia, itu bisa dihitung pendapatannya ke GDP. Sedangkan kalau misalnya GNP, itu kan warga negara, jadi orang yang kewarganegaraan tersebut. Misalnya mau menghitung pendapatan nasional negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia baik tinggal di luar negeri seperti Singapura, Belanda, atau Jerman, nah pendapatannya tuh dihitung. Tapi kalau warga negara asing yang tinggal di Indonesia, untuk perhitungan GNP itu tidak dihitung. Paham kan sampai situ? Nah, jadi ini ada rumus untuk perhitungan GNP. Jadi, untuk perhitungan GNP, GDP, ini ya, GDP dikurang pendapatan faktor neto dari luar negeri. Nah, untuk mengetahui pendapatan faktor neto luar negeri ini, kita harus menghitung pendapatan WNA dalam negeri dikurangi pendapatan WNI di luar negeri. Jadi pendapatan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri dan pendapatan warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Yang ketiga yaitu NNP atau Net National Product. Jadi Net National Product adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan modal. Nah, jadi rumus dari NNP yaitu GNP dikurangi penyusutan. Nah, jadi dalam selanjutnya NNI atau Net National Income. Jadi Net National Income ini adalah NNP atau Net National Product setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, ini rumusnya ya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Dan selanjutnya yaitu PI atau personal income. Nah, jadi personal income ini adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Nah, jadi rumusnya PI sama dengan NNI dikurangi dana sosial jika ada, pajak perusahaan, laba, dan iuran asuransi, kemudian ditambah transfer payment. Dan yang terakhir yaitu disposable income atau disingkat DI, adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Nah, rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Kita langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. GDP 1.600, penyusutan 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya Net National Income atau yang biasa disingkat NNI. Jadi, kalian harus tahu rumus NNI. Audio Jungle.